Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, serta senantiasa selalu semangat dalam menjalani hari-harinya. Bertemu lagi dengan saya Rufi Zurfiana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tata bahasa seputar unsur-unsur kalimat. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, serta cara mudah mencari unsur-unsur kalimat dalam kalimat. Unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah unsur pokok dalam sebuah kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna suatu kalimat. Apabila penempatan subjek tidak tepat, maka makna dalam suatu kalimat tidak jelas. Kemudian, apa sih ciri-ciri subjek? Yang pertama, dapat menjawab pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, bisa menjadi inti atau pokok pikiran. Yang ketiga, unsur pengisi subjek dapat diisi oleh nomina atau kata benda, atau dapat diisi juga oleh frasa nominal. Lalu, bagaimana sih cara mudah mencari subjek dalam sebuah kalimat? Tentu ini menjadi sebuah persoalan yang mudah anak-anak, karena cara mudah mencari subjek dalam sebuah kalimat, anak-anak dapat memperhatikan 3 ciri di atas yang tadi telah dipaparkan. Setelah anak-anak mengetahui materi mengenai ciri-ciri subjek agar lebih memahaminya, maka perhatikan contoh kalimat berikut. Sekretaris selalu mengagendakan kegiatan kepala kantor. Yang mana yang termasuk subjek? Ya, kata sekretaris termasuk subjek. Mengapa? Karena kata sekretaris termasuk nomina. Kedua, bisa menjawab kata siapa. Siapa selalu mengagendakan kegiatan kepala kantor? Sekretaris. Selanjutnya, unsur predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah suatu unsur dalam sebuah kalimat yang menyatakan tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Apa ciri-ciri predikat? Pertama, dapat menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, di mana, dari mana, berapa, apa. Dua, dapat didahului oleh kata tidak atau bukan. Tiga, dapat didahului aspek akan, sudah, sedang, selalu, hampir. Empat, dapat didahului modalitas. Sebaiknya, seharusnya, mestinya, sayangnya. Ciri-ciri predikat berikutnya dapat berupa kata adalah, ialah, merupakan, menjadi, dan ciri-ciri yang terakhir, unsur pengisi predikat dapat diisi oleh verba atau frasa verbal, adjektiva atau frasa adjektival, nomina atau frasa nominal, numeralia atau frasa numeralia, serta frasa preposisional. Lalu cara mudah untuk menentukan predikat dalam suatu kalimat, maka anak-anak dapat memperhatikan ciri-ciri yang tadi. Setelah anak-anak mengetahui materi mengenai ciri-ciri predikat, perhatikan contoh kalimat berikut. Nelayan sedang memancing ikan di sungai. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk predikat? Ya, sedang memancing termasuk predikat. Mengapa? Karena sedang memancing termasuk unsur pengisi predikat yang berupa frasa verbal, lalu dapat menjawab pertanyaan apa. Nelayan sedang apa di sungai? Sedang memancing. Dan didahului oleh kata sedang. Unsur kalimat selanjutnya adalah objek. Kemunculan objek sangat ditentukan oleh predikatnya. Objek bergantung pada kemunculan predikat yang berupa verba. Nah, cara mudah anak-anak untuk menentukan objek dalam kalimat adalah harus memahami predikat yang berupa verba. Nah, verba dibagi menjadi 2. Ada verba transitif dan verba intransitif. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan fungsi objek, pelengkap, dan objek dan pelengkap. Jenis verba transitif ada semi-transitif yang memerlukan fungsi pelengkap. Contohnya, kata kerja yang diawali imbuhan berjalan, berjualan, dan lain-lain. Yang kedua, eka transitif yang memerlukan fungsi objek. Contoh, kata kerja yang awalannya membaca, menari, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dui transitif yang memerlukan fungsi objek dan pelengkap. Cirinya,
ada imbuhan men-kan, dan memilih bentuk dasarnya. Contoh dari verba dui transitif adalah membelikan. Nah, kecuali untuk mempertahankan. Nah, mempertahankan meski memenuhi ciri-ciri dari verba dui transitif yang terbentuk dari me dan kan, tetapi tidak termasuk dui transitif, termasuk eka transitif karena tidak memiliki bentuk dasar. Dan yang kedua, verba intransitif adalah tidak diikuti oleh fungsi objek atau pelengkap, tetapi fungsi keterangan. Contoh, anak ini menangis terseduh-seduh, maka fungsi setelah predikat adalah keterangan. Adapun ciri-ciri objek dapat menjawab pertanyaan apa dan siapa berada langsung di belakang predikat yang berupa verba eka transitif dan dui transitif, dapat menjadi fungsi subjek dalam kalimat pasif, dapat diganti dengan pronominanya, tidak dapat didahului preposisi, dan unsur pengisi objek bisa berupa nomina atau frasa nominal. Setelah mempelajari materi mengenai objek, perhatikan kalimat berikut. Ibu membelikan anaknya rumah. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk objek? Ya, kata anaknya termasuk objek. Mengapa? Karena untuk menentukan objek itu dapat dilihat dari predikatnya. Nah, predikatnya adalah membelikan. Dan membelikan ini termasuk kata kerja dui transitif. Maka fungsi setelah predikat adalah objek dan pelengkap. Unsur selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi pada predikat atau objek. Ciri-ciri dari pelengkap dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek jika ada. Ciri-ciri pelengkap berikutnya tidak dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif, dapat diikuti oleh predikat yang kata kerja semi-transitif, tidak dapat digantinya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, akan. Dan unsur pengisi pelengkap dapat diisi nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, adjektiva atau frasa adjektival, serta frasa preposisi. Perhatikan contoh kalimat berikut. Lia menjadi guru matematika. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk pelengkap? Ya, guru matematika. Mengapa? Karena predikatnya termasuk kata kerja semi-transitif, yang dimana kata kerja semi-transitif ini memerlukan fungsi selanjutnya adalah pelengkap. Unsur yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi atau menjelaskan pesan-pesan kalimat. Adanya keterangan dalam suatu kalimat itu bersifat manasuka. Ciri-ciri keterangan bisa diletakkan di mana saja, di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Dapat berupa keterangan waktu, tempat, sebab akibat, syarat, cara, dan sebagainya. Cara mencari keterangan dapat menjawab pertanyaan dari mana, kemana, kapan, di mana. Perhatikan contoh kalimat berikut. Indonesia dikenal keanekaragaman budaya dan sukunya sejak zaman dahulu. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk keterangan? Ya, sejak zaman dahulu termasuk keterangan. Karena ada kata sejak, dan sejak zaman dahulu dapat disimpan di awal, di akhir, dan di tengah. Demikian penjelasan materi unsur-unsur kalimat dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya, serta anak-anak supaya lebih memahami materinya dapat mengerjakan soal kuis tersebut dan bisa dikirim jawabannya melalui kolom komentar. Kalau begitu, burung kutilang, burung cemara, burung kenari, burung perkutut, salam cinta saya untuk anak-anak Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.